Bayangin deh, gue bilang sama lo sekarang, setiap kali lo scroll sosial media, otak lo lagi dicuci. Tapi lo nggak sadar. Nggak percaya? Tunggu dulu, ini bukan sekadar omongan basi. Gue bakal tunjukin sisi gelap sosial media yang bikin lo, ya, bodoh. Serius, bodoh dalam artian lo nggak sadar lagi dikontrol, dikuras energi, dan bahkan kadang jadi idiot tanpa lo sadari. Dan sebelum lo mulai ngeklik skip, gue mau bukan satu hal. Ini nggak nyalahin lo, tapi gue mau buka mata lo karena gue yakin banyak dari kita udah kecemplung terlalu dalam tanpa sadar. Tapi kenapa ini penting banget buat dibahas sekarang? Yuk kita masuk ke cerita gue dulu. Jadi gini, beberapa tahun terakhir, gue sering lihat fenomena aneh. Orang-orang sibuk banget update, nge-like, nge-share, nge-komen, tapi hidup nyata kayak nggak pernah jalan. Gue ingat ya, waktu itu gue pernah nongkrong bareng temen. Semua bawa ponsel masing-masing. Alih-alih ngobrol, mereka malah sibuk scroll TikTok, scroll Instagram. Gue ngerasa kayak duduk di tengah museum dikelilingin lukisan hidup, tapi semua orang cuma lihat layar kaca. Gue sadar, ini bukan cuma gue. Kita semua kayak kecanduan dopamin instan. Setiap notifikasi itu kayak hadiah kecil di otak kita dan kita ketagihan banget. Tapi, ada harga yang harus dibayar. Perhatian kita. Fokus kita. Kadang, bahkan integritas kita. Nah, ini yang mau gue bongkar di video kali ini. Jadi, siapkan diri loh. Gue bakal tunjukin 3 sisi kebodohan sosial media yang bikin kita stuck tanpa kita sadari. Oke, sebelum masuk ke poin pertama, gue mau bilang satu hal. Gue bakal blak-blakan. Jadi, siap-siap ya, kalau terdengar kasar, gue minta maaf dulu. Tapi kadang harus keras biar lo sadar. Lo tahu nggak, setiap scroll, like, atau komentar itu bikin otak lo melepaskan dopamin. Dopamin ini neurotransmitter yang bikin lo seneng, puas, dan ketagihan. Iya, kayak narkoba mini. Dan setiap lo nge-like foto temen, lo kayak, oke, otak gue seneng, kasih lagi. Masalahnya, otak lo nggak pernah cukup. Lo terus kejar sensasi itu. Scroll, scroll, scroll. Sampai gue nggak tahu kapan berhentinya. Contohnya nih, gue pernah duduk semalam, niat mau kerja ngerjain skrip. Tapi ujung-ujungnya gue malah scroll TikTok 3 jam. 3 jam bro, hilang begitu aja. Lo bisa bayangin? Gue ngerasa kayak dicuri waktu hidup gue sendiri. Dan parahnya, gue nggak sadar. Karena dopamin bikin lo nggak merasa kehilangan. Lo cuma ngerasa, sebentar aja, santai. Dan ini baru tahap awal. Kalau lo pikir cuma bikin kita males, tunggu dulu dengan poin kedua. Lo pernah nggak tiba-tiba percaya berita absurd cuma karena judulnya viral? Atau ikut debat panas di komentar padahal nggak tahu apa-apa? Yep, itu dia. Sosial media nggak cuma bikin kita ketagihan, tapi juga bikin kita gampang termanipulasi. Algoritma tahu apa yang bikin kita marah, takut, atau iri. Dan itu dimanfaatin buat bikin lu klik lagi. Dan lu, tanpa sadar, lu malah jadi budak opini orang lain. Gue sendiri pernah percaya banget suatu teori konspirasi cuma karena viral di Twitter. Gue pikir gue kritis, tapi nyatanya gue gampang dimanipulasi. Itu bikin gue sadar kalau sosial media itu perangkap pikiran kita. Dan yang paling sakit, lu kadang nggak sadar lu udah kena brainwash halus ini. Lu ngerasa pintar, tapi sebenarnya lu ya kena jebakan sendiri. Dan ini yang paling nyesek. Lu bakal ngerasa ini relate banget sama hidup sehari-hari lu. Ini yang paling parah. Lu bisa lihat sekeliling lu, tapi lu nggak bener-bener lihat. Lo jalan, tapi otak lo mikirin feed Instagram. Lo makan, tapi otak lo mikirin story temen. Lo ketawa, tapi di balik layar, lo lagi scroll komentar yang bikin lo marah. Hidup lo jadi kayak film. Tapi lo cuma nonton layar lain, bukan main di scene. Gue ingat satu momen. Gue lagi makan di kafe, ada anak kecil main bola di depan gue. Gue pengen ngajak dia main sebentar, tapi gue lihat temen gue lagi selfie. Gue malah ikut selfie juga. Dan anak itu pergi, gue nggak main. Rasanya sakit banget. Lo ngerti kan, hidup nyata itu nggak bisa diganti sama likes. Dan disinilah
Gue mau lo mikir, apa semua ini worth it? Apa semua scroll ini bikin hidup lo lebih bermakna? Atau cuma nambah statistik kosong di sosial media lo? Maaf kalau gue kedengaran kasar, tapi gue ngerasa ini penting buat lo tahu. Gue nggak mau lo nyesel di akhir. Lihat umur lo, lihat waktu lo, lihat energi lo. Habis cuma buat layar kaca. Gue pernah dan gue nggak mau lo ngalamin yang sama. Kadang, sadar itu nyakitin, tapi itu bikin lo lebih kuat. Lo bisa ambil kendali lagi. Lo bisa pilih hidup nyata. Lo bisa mulai dari hal kecil. Matikan notifikasi, main di luar, ngobrol beneran sama teman, baca buku, belajar skill baru, bikin sesuatu. Percaya deh, sensasi mata itu jauh lebih memuaskan daripada dopamin instan. Jadi, intinya, sosial media itu bukan musuh. Tapi kalau lo nggak sadar, lo bakal jadi budaknya. Lo bakal ketagihan, gampang dimanipulasi, dan lupa hidup nyata. Pilihan ada di tangan lo. Lo bisa scroll terus, atau lo bisa ambil kendali. Gue harap video ini bikin lo mikir. Bahkan kalau cuma sedikit, itu udah cukup. Kalau lo merasa video ini berarti, bagikan. Mungkin ada orang lain yang butuh dengernya juga. Hidup lo berharga. Jangan biarin layar kecil ngatur hidup lo. Sampai jumpa di segmen berikutnya.